kealaman. Akhirnya Eva bisa mengupload konten terbaru lagi. Konten saat ini itu kebetulan saya membeli buku dari salah satu teman saya, sahabat saya, kakak saya, mentor saya. Dia orang yang patut saya pelajari. Beliau mengeluarkan buku yang berjudul Berkahnya Merawat Cinta. Jadi tema pada vlog kali ini itu kita akan membahas sedikit tentang buku Berkahnya Merawat Cinta dan mengapa kita harus beli ini. Ini bukan endorse ya, ini murni saya sangat merekomendasikan buku ini kepada teman-teman yang mau berhijrah, yang mau mengambil suatu keputusan sesuai dengan perintah Allah, atau mungkin mengambil keputusan dengan baik tanpa terburu-buru. Dan baik buat teman-teman untuk membaca ini karena ini based on true story, jadi benar-benar dari kisah nyata. Oke? Jadi langsung saja, Berkahnya Merawat Cinta. Teman saya namanya di sini Anita Lutafia ya. Jadi Mbak Anita ini salah satu partner kerja saya waktu saya kerja di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dia juga teman sekos saya, tapi kebetulan kita sekarang bekerja di tempat yang berbeda, jadi hanya bisa komunikasi jarak jauh. Dan Masya Allah, saya kaget banget kalau dia itu sudah mengeluarkan buku dari kisah kehidupannya yang Masya Allah luar biasa. Benar-benar beberapa langkah dalam kehidupan saya pun, ketika saya mengambil suatu pilihan atau mengambil suatu tindakan, ada beberapa hal karena saya mengikuti atau saya melihat meneladani beliau. Berkahnya Merawat Cinta, di sini beliau mendedikasikan buku buatannya yang pertama kepada suami beliau, kepada almarhum suami beliau. Nanti kita sama-sama saling mendoakan ya. Jadi suami beliau, suami teman saya sudah meninggal karena sakit, dan alhamdulillah sekarang suami beliau sudah sehat ya, sudah berada di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa terbaik untuk beliau dari kita teman-teman, dan mohon doanya apabila teman-teman sudah menutup buku ini, ketika sudah membaca pendahuluan di buku ini, teman-teman bakal tahu nama dari teman saya atau nama dari penulis yang sudah meninggal. Beliau belum lama, belum ada 1 tahun, dan semoga beliau husnul khotimah di sana, ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan di surga Firdaus, surga yang terbaik insyaallah. Di sini penulis itu menuliskan buku, menuliskan bab-bab, beberapa bab. Di sini ada beberapa bab yang Masya Allah sekali. Di babnya itu ada banyak ya, dan dari beberapa babnya ada sebab yang Masya Allah saya sangat saya terapkan, dan sangat menjadi panduan saya yang harus saya lakukan pada saat ini. Mungkin kalau teman-teman beda ya, karena kita kondisi kehidupan kita berbeda-beda. Di sini akan saya kupas sedikit tentang jatuh cinta atau mencintai, itu pilihan ya. Memang jatuh cinta atau kita mencintai orang lain itu pilihan, atau mencintai barang atau mencintai apapun itu pilihan ya. Di sini ada kutipan yang bagus. Kita sebagai manusia itu sering tergesa-gesa dalam berdoa, namun kita lupa untuk memperbanyak istighfar karena dosa kita. Jadi kita itu terlalu banyak
meminta. Kadang kita terlalu egois kepada Allah, kita terlalu berpikir negatif kepada Allah. Kok saya begini sih, kok saya sudah berdoa lama kok nggak terkabulkan sih, atau bagaimana. Itu jangan sampai itu terucap, jangan sampai itu terpikirkan, apalagi terucap dari mulut kita atau dari pikiran kita. Jangan sampai itu terjadi. Kalau kita memang benar-benar niat memiliki doa yang baik untuk kehidupan kita, untuk lingkungan kita atau orang di sekitar kita, insya Allah kalau kita berdoa dengan tulus, Allah akan memberikan jalan. Nah, di sini jatuh cinta atau mencintai itu pilihan. Rezeki itu sudah dibagi. Kita mengambilnya dengan cara halal, itu juga pilihan. Jadi kita mau ambil rezeki kita secara halal maupun haram, itu pilihan kita, ya kan? Nah, mati itu pun juga pasti. Namun mati dalam keadaan Islam itu juga pilihan. Itu semua pilihan. Kita mau mati dalam kondisi seperti apa, dengan status seperti apa. Berstatuskan Islam itu juga pilihan. Jodoh pun juga demikian. Sudah Allah tuliskan setiap kita di dalam kandungan. Namun cara menjemput jalan jodohnya pun itu juga pilihan kita. Kita mau pacaran, kita mau ta'aruf, kita mau, mohon maaf nih, seperti yang di luar negeri gitu ya, sebelum MBA gitu, itu pilihan gitu ya. Jadi di sini berhubungan dengan cinta, beberapa hal yang kita lakukan baik sesama jenis maupun lawan jenis itu juga pilihan kita. Kalau untuk mencintai, untuk pasangan, itu otomatis lawan jenis ya. Kita ketika mencintai, kita fokus saja sama hal-hal yang ingin kita gapai soal cinta itu. Nanti kalau sudah saatnya bertemu dengan jodohnya, nanti kalau sudah saatnya siap menikah, pasti juga menikah. Itu maksud penulis di dalam buku. Penulis ketika usia 20 tahun hingga 24 tahun berikhtiar untuk mendapatkan jodohnya. Tapi Allah berkata lain. Jadi Allah menemukan atau mempertemukan penulis terhadap jodohnya itu ketika beliau berusia 25 tahun. Beliau berdoa, bahkan beliau sampai usaha kemana-mana. Beliau memiliki pilihan untuk menjemput jodohnya itu dengan ta'aruf, menitipkan CV di kenalan beliau, atau ke ustazah yang beliau kenal, atau dengan teman-teman yang lain. Ikhtiar. Jadi kalau kita mau menjemput jodoh, kalau kita nggak ikhtiar, menurut beliau itu sama aja nihil. Seperti kita mau makan tuh, kita mau makan nasi ya, kita mau makan nasi sama lauk sama sayur, kita nggak ada apa-apa, ada bahannya di kulkas, tapi kita nggak mau masak, kita nggak mau jemput masakan itu dimasak kemudian diambil dimakan, kita nggak akan makan ya. Sama juga dengan jodoh. Kalau kita nggak ikhtiar, kita nggak berdoa, kita nggak ikhtiar, nggak tawakal sama Allah SWT, ya jodohnya pun juga nggak akan bisa dijemput. Itu ternyata penulis bertemu dengan jodohnya ketika penulis berusia 25 tahun. Penulis pun tidak terfikirkan atau bermimpi saja, tidak pernah apalagi kenal sama orang tersebut atau sama suami penulis. Luar biasa ya. Kalau kita sudah memiliki niat untuk menikah dan niat itu sudah kuat ya, kita berusaha ikhtiar ya, insya Allah kalau sudah waktunya dia akan ditemukan dengan yang terbaik. Kalau kita benar-benar niat dan berdoa untuk berharap mendapatkan yang terbaik atau saling melengkapi dengan pasangan kita. Beliau berkata, doa itu pernah beberapa kali saya panjatkan, sedangkan orang-orang yang saya kira jodoh saya ternyata bukan jawaban dari doa yang saya panjatkan. Luar biasa. Ibaratnya doa itu kan proposal ya. Sebenarnya proposalnya kita sudah tumpuk di meja Allah, tapi Allah tuh pilah-pilah mana yang cocok sama dia gitu. Jadi misalnya kita ikhtiar memberikan proposal kepada banyak orang, memberikan CV kepada banyak orang, kalau memang dari tumpukan CV itu ya si A bukan jodoh kita, ya bukan saatnya dan belum saatnya. Namun kadang kita itu lupa berdoa,
doa yang kita kirimkan itu sebenarnya sudah membunuh diri Allah subhanahu wa ta'ala belum. Itulah manusia, sifatnya suka tergesa-gesa supaya tergila-terganggu. Saya jujur pernah merasakan ini. Saya bilang, kenapa sih kok saya sudah usia segini belum ini, kenapa sih saya sudah berdoa ya Allah inilah, saya benar-benar merasa ya Allah dosa saya besar banget, saya nutup banget, tapi saya belum melakukan apa-apa, bahkan saya tidak punya istighfar, apalagi suatu taubat. Ya. Kemudian menurut surat Al-Anbiya ayat 37, manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa, kelak akan perlihatkan kepada kalian azabku. Oleh karena itu janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Jadi kita harus sabar apapun itu, entah rezeki, entah jodoh, entah Allah mengakhir anak atau mungkin kesembuhan, itu semua sudah diberikan oleh Allah SWT. Jadi kita membahas pilih mana antara mencintai ataupun dicintai. Yang penting kita ikhtiar dalam doa. Kapan kita jatuh cinta dan kapan kita dicintai? Sebelum menikah, prinsip beliau tidak mau mencintai. Saya pun juga sama. Saya benar kalau bisa saya tidak mau mencintai. Jadi saya ini dengan jalan yang diberikan Allah. Kalau saya niat baik, ya insya Allah ya. Benar-benar dengan membaca ini menguatkan niat saya untuk dengan jalan yang baik, untuk menjemput rezeki apapun itu bentuknya dengan jalan yang baik. Nanti setelah menikah barulah kita pergunakan rezeki cinta itu terhadap kepada orang yang berhak atas suami kita. Jadi berilah cinta semaksimal mungkin kepada suami kita. Akhirnya kita tahu bahwa perjalanan hidup itu sejatinya ada dua pilihan, seperti halnya mencintai dan dicintai. Satu kata sebagai subjek dan satunya pun sebagai objek. Jadi kita sebagai manusia kalau tidak menjadi subjek ya kita akan menjadi objek kata saja. Pasti akan ada masalah kita menjadi subjek yang berarti bahwa kita sebagai pelakunya melakukan sesuatu. Itu tadi perihal cinta itu pilihan. Nah itu pilihannya kita memilih yang mana? Saya akan sedikit mengupas satu hal yang benar-benar klik di hati saya ketika membaca buku ini dan benar-benar mengenai hati saya perihal kegelisahan hati. Jadi ini poin yang paling penting di dalam buku ini jika ketika kita membahas kegelisahan hati. Kegelisahan hati, kadang ada suatu hal yang membuat kita menjadi jengkel. Banyak ya dari kita merasa inilah mungkin jengkel, kemudian gak suka sama itu mungkin jengkel, gak suka dengan omongan A suka jengkel, dan perihal atau melihat atau mengetahui ketika suatu hal terjadi kemudian kita jadi emosi. Coba kita tengok di balik itu semua bisa jadi dengan itu Allah sebenarnya hindarkan musibah yang akan menimpa kita. Misalnya kita mau kendaraan tiba-tiba macet, ya kan? Kemudian macetnya kenapa? Kemudian bocor, kemudian kita nambah ganti. Ternyata awalnya kita sebel, kenapa sih kita kok jadinya macet? Ternyata di jalan yang akan kita lewati jalan yang ada kecelakaan. Itu kalau misalkan kita ya di kondisi itu ketika kita tidak jadi bocor, kemudian kita mengalami kecelakaan, maksudnya balik ya. Jadi Allah sebenarnya sudah menetapkan kondisi-kondisi kejadian tertentu itu sebenarnya itu bisa jadi lebih kita atau Allah melindungi kita. Di dalam kegelisahan ini kita sebagai manusia pasti merasakan banyak sekali kegelisahan seperti yang dirasakan oleh si penulis. Nanti teman-teman bisa baca di bukunya, insya Allah kegelisahan beliau, kemudian kematakan beliau, semangat beliau,
dan kekuatan hati beliau curahkan di sini untuk kita sebagai kakak umum. Jika kita sekarang posisinya masih sibuk dengan revisian skripsi sudah molor, harusnya 4 tahun lulus ternyata molor, sadar, bersyukur saja. Mungkin di balik itu semua ada jawaban dari Allah yang lebih indah. Barangkali setelah teman-teman lulusnya mundur sampai jadi 4,5 tahun, ketika teman-teman lulus, insya Allah langsung mendaftar PNS langsung lolos, atau ketika teman-teman lulus langsung menikah, insya Allah. Kita tidak tahu rahasia di balik itu semua. Karena sebab di luar sana masih banyak teman kita yang judul saja bisa jadi begini. Dan kita lihat dari situ, lihat negatif di lingkungan kita dan positif yang akan kita dapatkan untuk waktu yang akan datang. Jika posisi kita saat ini belum menikah, padahal usia sudah semakin panjang, misalnya sudah 30 tahun atau 29 tahun, sudah banyak tetangga yang menanyakan, kok belum menikah? Gimana calonnya, gimana, kapan menikah? Sudah, bersyukur saja karena Allah SWT sudah menentukan waktu yang terbaik buat kita. Tentunya ya, coba kita lihat, ada saudara kita yang menikah tapi suaminya meninggal dunia, bahkan menikahnya baru sebentar, atau bahkan baru waktu-waktu senangnya, waktu-waktu saling mengenal setelah ta'aruf, kemudian suami meninggal. Kita tidak tahu, karena hanya Allah SWT yang memberikan takdir dan sudah menggariskan kondisi kehidupan kita seperti apa. Atau bahkan menikah tapi belum lama sudah bercerai, kita juga tidak tahu hal itu terjadi kepada kita. Ini saat ini kita diminta untuk banyak belajar agar nanti saat nanti kita menikah, kita sudah siap dengan segala kondisi itu. Masya Allah, ini hal yang benar-benar harus saya terapkan dan benar-benar membuat saya semakin sabar. Benar-benar Masya Allah itu benar-benar mencintai kita bagi kaum muslimin, bagi akhwat-akhwat bersama seperti saya yang kebetulan saat ini kita belum menikah, kita masih Indonesia, masih Bismillah, dan alhamdulillah kita belum pernah menikah atau sudah pernah menikah tapi yang ingin menikah lagi. Gak apa-apa, kita bersyukur aja. Barangkali Allah itu kepingin kita belajar lebih banyak tentang agama Islam. Barangkali Allah ingin kita lebih sabar lagi, Insya Allah kita lebih perhatian kepada keluarga, kepada orang tua, lebih banyak orang tua. Bisa jadi ketika kita menikah, kita malah tidak jadi dekat karena kita jauh dengan orang tua, tidak bisa memaksimalkan membahagiakan orang tua. Barangkali Allah ingin kita melakukan hal-hal sederhana itu di depan kita. Barangkali Allah ingin kita belajar memasak, minta memasak, Insya Allah. Memang Allah itu sudah menerapkan dan menetapkan sesuai dengan diterapkan sesuai dengan tempatnya. Jika posisi kita saat ini sudah menikah tapi belum mempunyai anak, coba lihat saudara kita ada yang hamil duluan baru menikah dan akhirnya bingung bagaimana mengurus anaknya karena belum ada dana, belum menikah, membutuhkan restu orang tua dan lain sebagainya karena belum siap lagi. Ada juga yang sudah punya anak tapi anaknya meninggal dunia. Ya Allah, memang cerita dalam kehidupan ini kalau kita kupas satu persatu itu benar-benar semua tuh bahasa Jawanya kalau dengan suatu kehidupan itu sama sinawang gitu. Di dalam buku ini kita bisa melihat bahwa penulis itu menyarankan beberapa buku yang bisa kita baca selain dari buku yang penulis tulis. Jadi di sini ada rekomendasi buku di bagian belakang. Dan beberapa rekomendasi buku juga memang ada beberapa sudah saya baca dan belum saya baca, saya ini tidak membaca. Intinya, Insya Allah kalau pendapat saya atau review saya dari buku ini, yaitu ketika kita dilahirkan di dunia ini, kita pasti butuh mentor, kita pasti butuh orang tua, ya kan? Kita pasti butuh guru, apalagi madrasah pertama dalam kehidupan kita itu adalah ibu. Jadi ibarat itu. Jadi ketika kita mau melangkah, kita butuh belajar. Nah, kita mau jalan, habis kita latihan jalan, kita mau berlari, habis kita berlari, kita mau bersepeda atau berkendara,
atau yang lainnya, naik pesawat atau apa gitu. Kita berbagi ke seluruh dunia, atau kita mau melangkah melakukan sesuatu yang baik-baik. Kita butuh dasarnya, kita butuh ilmunya. Nah, salah satu ilmu yang bisa saya dapatkan di buku ini, Berkahnya Nawacita. Di dalam Berkahnya Nawacita, Masya Allah, penulis itu menceritakan sangat-sangat sederhana dan dapat kita pahami. Jadi bukan seperti buku ketika kita kuliah ya, ilmunya terlalu filosuf banget gitu. Enggak, ini benar-benar sederhana seperti cerita seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga muslimah yang punya anak satu, yang Masya Allah luar biasa, menceritakan tentang kehidupan pribadinya, dan kehidupan pribadinya itu memotivasi banyak orang, termasuk saya. Dan semoga kita para akhwat-akhwat yang membaca video ini atau melihat video ini, semoga tentunya juga bisa membaca ini dan belajar dari sini. Bukan hanya dari buku ini sih, dari beberapa buku yang direkomendasikan oleh itu saja dari saya, itu dari saya mengenai review ini tadi. Apapun itu yang kita butuh mentor, kita butuh guru, kita butuh orang tua. Nah, salah satu mentor saya saat ini yaitu buku ini. Kita mentor pun tidak hanya butuh orangnya, kita juga butuh belajar. Dan membaca kita bisa dari belajar. Ketika kita baca bisa kita terapkan. Itu saja dari saya untuk review kali ini, review buku kali ini. Mungkin di vlog-vlog selanjutnya bisa mereview buku lagi. Ya, satu hal tentang teman saya berada tadi. Ketika saya kehilangan bapak saya, ketika bapak saya meninggal, saya saja jujur bisa ikhlas, bisa ikhlaskan dia berada itu banget. Bisa hampir 7 tahun, sampai 7 tahun. Tapi teman saya ini ketika suami meninggal sekitar 1 tahun lalu, luar biasa, benar-benar tabah sekali. Masya Allah, kalau saya mungkin Allah, saya nggak tahu mau seperti apa atau tindakan apa yang saya lakukan. Saya nggak tahu, saya ditinggalkan suami saya terasa. Apalagi teman saya yang masih muda, baru aja punya anak kecil, kemudian baru tahu suaminya sakit, dan kemudian suaminya meninggal. Ya Allah, itu benar-benar ujian hidup atau sekolah hidup luar biasa. Benar-benar bukti nyata sekolah merawat cinta dari Allah SWT yang diterapkan dengan saya. Mungkin kalau itu saya belum tentu setelah lain. Jadi wajib banget ke teman-teman yang mau ingin belajar tentang kehidupan dan tanah tentang kehidupan, bisa baca ini. Insya Allah rekomendasi banget, dan itu bisa menghubungi kontak teman saya, bisa kirim pesan di saya, atau nanti saya kasih nomor teman saya, itu bisa cari di web, di internet, atau bisa teman-teman akses linknya di IG Sekolah Merawat Cinta. Teman-teman bisa ketemu situ, itu buku di situ, bisa ketemu saya, itu di DM begini. Silahkan. Saudara saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.